Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Pak. Ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, di sini Bapak akan absen terlebih dahulu. Diko Saputra, Ada Pak? Widi, Rahmat, Ada. ada semua ya. Ya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai frase, klausa, dan kalimat. Yang mana frase itu sendiri adalah suatu gabungan kata. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam arti frase itu, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri frase itu sendiri. Yang mana ciri-ciri frase itu ada 3. Yang pertama, terdiri dari gabungan 2 kata atau lebih. Yang kedua, tidak melampaui klausa atau kalimat. Dan yang ketiga, frase itu termasuk ke dalam kedudukan fungsi sintaksis. Nah, untuk frase yang ciri pertama yaitu merupakan gabungan 2 kata atau lebih. Contohnya, yang dinamakan frase itu kan gabungan 2 kata. Nah, seperti misalkan kata buku. Kata buku itu bukan merupakan frase karena dia cuma 1 kata. Sedangkan buku saya adalah frase karena dia gabungan 2 kata. Buku saya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, tidak melampaui klausa atau kalimat. Nah, tidak semua gabungan 2 kata atau lebih itu adalah frase. Karena yang dinamakan frase itu adalah tidak melampaui klausa atau kalimat. Nah, seperti adik saya. Sedang adik saya ini adalah bukan merupakan klausa, bukan merupakan frase. Karena yang dinamakan frase itu adalah terdiri dari subjek plus predikat. Nah, sedangkan adik saya itu bukan merupakan frase. Seperti itu. Dan yang ketiga itu menduduki fungsi sintaksis, yang mana terdiri dari SPOK atau subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Nah, seperti contohnya, adik saya sedang tidur di kamar sempitnya. Itu merupakan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Itu merupakan frase. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Atau sudah paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu jenis-jenis frase. Nah, namun sebelum itu kita balik lagi ke frase tadi. Dilihat dari ciri-cirinya, dapat kita ketahui bahwa frase itu adalah gabungan 2 kata atau lebih yang terdiri dari kata non prediktif. Seperti itu. Nah, di sini jenis-jenis frase itu ialah frase koordinatif dan frase subordinatif. Yang mana frase koordinatif itu adalah kedua unsurnya itu sederajat. Maksudnya unsur 1 dan unsur kedua, atau unsur pertama dan unsur kedua dari kedua kata tersebut itu sederajat. Sedangkan subordinatif itu adalah kedua unsurnya itu tidak sederajat. Artinya unsur pertama dan unsur kedua itu tidak sederajat atau tidak sama kedudukannya, seperti itu. Nah, lanjut kita ke sampai sini paham? Tentang jenis-jenis frase. Nah, selanjutnya kita ke klausa, yang mana klausa ini adalah satuan sintaksis, ya. Satuan sintaksis yang terdiri dari minimal subjek dan predikat. Subjek dan predikat, seperti itu. Namun tidak dapat berdiri sendiri. Beda halnya dengan frase. Kalau frase kan bisa berdiri sendiri, sedangkan klausa ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya di sini adalah ibu memasak nasi, ayah bermain bola. Nah, contoh di atas memang mirip dengan kalimat. Nah, namun di sini ada yang membedakannya. Dari contoh tadi ada yang tahu apa yang membedakannya? Tidak ya? Tidak, Pak. Nah, klausa itu adalah tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan kalimat itu bisa berdiri sendiri. Dari contoh di atas, ibu memasak, ayah bermain bola. Apakah itu bisa berdiri sendiri? Nah, sederhananya begini. Ibu memasak, ayah bermain bola. Apa hubungannya antara ibu memasak dengan ayah bermain bola? Itu tidak ada hubungannya kan? Nah, itulah ini yang dinamakan dengan klausa. Nah, kalau yang ada hubungannya,
ibu memasak sedangkan ayah bermain bola, itu ada kata penghubungnya. Nah, itu baru dinamakan kalimat yang bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, itu ya. Iya. Jadi kesimpulannya, klausa itu adalah satuan sintaksis yang terdiri dari minimal subjek dan predikat, namun tidak bisa berdiri sendiri. Itu. Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa yang umumnya terdiri dari subjek dan predikat yang diakhiri dengan satu intonasi nada suara. Satu intonasi atau nada suara. Intonasi itu sama dengan nada suara. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, ibu memasak, ayah bermain bola, itu kan klausa. Nah, kalau kalimatnya ibu memasak sedangkan ayah bermain bola, seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jenis-jenis kalimat di sini adalah kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat berita. Nah, yang kalimat tunggal ini adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Dari satu klausa. Klausa itu sendiri adalah yang tidak bisa berdiri sendiri seperti tadi. Contoh tadi ya. Nah, sedangkan kalimat luas adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa. Nah, contohnya ibu memasak sedangkan ayah bermain bola di lapangan basket. Nah, itu kan lebih dari satu klausa karena ada kata keterangannya. Nah, yang ketiga yaitu kalimat berita, yang mana yaitu kalimat berita ialah kalimat yang berusaha memberikan informasi. Artinya kalimat yang berusaha untuk memberitahu sesuatu, memberitahu kita akan sesuatu hal tertentu, seperti itu ya. Sampai sini paham? Ada yang bisa ditanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Nah, mungkin itu kalau udah paham, itu saja penjelasan materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. You next time.